Dok, kayaknya kena dok. Wah, kena tuh. Kena tuh di pantatnya. Teman, petualangan Otan dan Dokter Chandra dimulai lagi nih. Sesuai dengan misi kita, yaitu menolong Sobat Otan yang berada di sekitar. Nah, kebetulan Otan dan Dokter Chandra sedang bertemu kawanan kerbau ini nih. Kayaknya asik kalau kita ikutan gabung. Boleh ya, Sob? Tapi sebentar dulu deh. Otan perhatikan ada kerbau yang perilakunya sedikit berbeda. Bawaannya dari tadi gelisah terus. Dokter, kita coba cari tahu penyebabnya yuk. Lucunya, saya mau giring nih anaknya. Karena susah untuk nyebrang. Tapi induknya berusaha mau nyerang saya. Walah, jadi gitu ceritanya. Tuh, dia nggak mau nyebrang. Tapi saya harus jaga-jaga jarak ini, soalnya emaknya marah banget. Tuh. Enggak mau nyakitin, enggak, mau nolong. Yuk, maju yuk. Lewat sana. Ya, memang seperti inilah insting seorang ibu, Tan. Semua akan kulakukan demi menjaga anakku. Semua patut aku curigai dan beranggapan mereka ini adalah pengganggu atau ancaman serius. Pokoknya semua akan aku lakukan demi anakku, Tan. Sama halnya seperti manusia yang selalu menjaga anaknya. So sweet banget sih kamu, Sob. Otan jadi terharu. Hiks. Ini karena si anak kerbau masih kecil, perkiraan usianya 2 bulan. Dia masih takut untuk nyebrang. Induknya diseberang, berusaha protek dia tuh. Terus saya niatnya mau nolong. Tuh, Sob, biar cepat dibantu sama paman ya. Kamu harus nurut. Nah, pinter. Sekarang udah bisa nyebrang dan aman kan? Gak perlu takut lagi ya, Sob. Ya maklum saja ya, Tan. Anakku ini kan terbilang masih sangat kurang pengalaman. Jadi sangat wajar saat ia ragu saat mau menyeberang. Di usia yang masih terbilang anakan, semua masih terkesan asing baginya. Makanya aku harus selalu didampinginya. Jadi ia akan selalu merasa aman. Betul sekali, Sob. Termasuk paman penggembala yang juga harus selalu setia mendampingi. Karena kerbau yang anakan masih sangat riskan terhadap berbagai ancaman. Pokoknya tenang aja ya, Sob. Banyak kok yang jagain kamu. Wih, asiknya panas-panas begini berendam. Iya, Tan. Maklum, cuaca memang sedang panas-panasnya. Tubuhku yang berwarna gelap ini hanya memiliki sedikit kelenjar keringat saja. Jadi cuaca panas seperti ini akan mempengaruhi suhu tubuhku. Dan tentu ini akan berdampak buruk jika dibiarkan. Terutama bagi anakku ini, Tan. Nah, berendam dalam lumpur adalah cara terbaik untuk menstabilkan suhu tubuhku kembali. Pokoknya panas-panas kena lumpur sudah paling TOP-BGT deh. Ya udah. Otan kasih waktu sebentar ya buat kalian ngademin diri dulu. Loh, Sob, abis berendam di lumpur sekarang mau kemana nih? Ajak dong. Waduh, ternyata mereka mau ajak Otan main di pantai, teman. Asik. Teman, jangan heran ya kalau kerbau-kerbau di sini juga suka main di pantai. Biasanya mereka mandi di pantai sebelum pulang untuk membersihkan sisa kotoran setelah asik berendam di lumpur. Ya, kerbau di sini itu mandinya 2 kali. Pertama, tadi mandinya di lumpur tuh, di kubangan. Nah, sekarang mandinya di pantai sama dokternya nih. Ya, digosok-gosok biar bersih. Terus, Kak. BTW, kok kalian berani-beraninya sih mandi di pantai kayak gini? Gak takut apa kegulung sama ombak? Tenang saja, Tan. Badan kami kan besar. Jadi pasti sangat sulit untuk terbawa arus. Ditambah kaki-kakiku ini kan sangat kuat. Serta memiliki tapak yang lebar. Sehingga mudah untuk menapak dan menyeimbangkan tubuh. Iya juga sih. Keren emang kamu, Sob. Ternyata kerbau juga diburu sama vampir loh. Hah? Otan gak salah denger nih. Beneran ada vampirnya?
Kok Otan jadi agak merinding sih? Iya, nih tuh. Ini namanya pitek atau lalat penghisap darah tuh. Dia kenapa bisa menghisap? Ini punya semacam kayak gigi ya, saker penghisap tuh yang ngait. Ya. Nah, nanti dia nempel di kulit lama banget lalu menghisap si darah kerbau tersebut. Nah, ini vampir yang dokter maksud. Lalat penghisap darah. Ya ampun, jadi ini tuh yang dokter maksud. Ya sih, dia emang suka banget menghisap darah di tubuh kerbau. Kalau dibiarkan bisa membuat kerbau luka. Bahkan parahnya bisa membuat kulit kerbau infeksi. Makanya salah satu cara kerbau menghindar dari serangan lalat penghisap darah ini adalah dengan berendam. Dok, sepertinya ada yang gak beres dengan salah satu bagian mata kerbau ini. Coba deh perhatikan baik-baik, seperti ada sesuatu pada kelopak matanya. Ini bisa salah satu indikasi si kerbau terkena penyakit namanya pink eye. Ya, dengan ciri matanya memerah. Tidak harus kedua mata, jadi salah satu juga sudah termasuk dari indikasi terkena pink eye. Wah, bahaya banget itu dok, karena setahu Otan itu bisa mengganggu penglihatannya. Dan kalau dibiarkan bisa menyebabkan kebutaan permanen loh. Duh, jangan sampai deh. Sabar sebentar ya sob, perih sedikit gak apa-apa. Yang penting mata kamu bisa kembali sehat. Memang sih, kondisi mataku ini cukup mengganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untung saja Otan dan Dokter Chandra cepat tanggap untuk menolongku. Terima kasih ya. Oke teman, kita lanjutkan petualangan kita. Wih, sekarang Otan sama Dokter Chandra masuk hutannya pakai off-road nih. Pasti pada penasaran kan bakalan ketemu sama satwa liar apa? Coba dok, kasih info tipis-tipis nih ke teman di rumah. Kita lagi ada di mana sekarang? Dokter sekarang lagi di Desa Ngulahan, Kabupaten Rembang ya. Oke, mau monitoring area sini ya untuk menemukan satwa yang eksotik. Nah kan, kalau udah nyebut-nyebut eksotis, udah pasti deh sobat Otan yang ada di sini punya warna cuantik dan jarang banget bisa ditemui sembarangan. Ya kan, ya kan? Tuh kayaknya. Lihat, coba. Coba diterobong. Arah jam 9 ya? Ya, coba lihat. Nah itu jelas itu, kelihatan. Tuh. Ya, wah iya itu merak, ayo kita ke sana. Tuh teman di rumah dengarkan apa kata Dokter Chandra barusan. Kita mau ketemu si burung merak. Ayo dok, kita bergegas masuk. Otan udah gak sabar mau ketemu. Hehehe, lihat itu si merak. Celingak-celinguk. Di desa ini, masyarakat dan lembaga pemerintahan desa juga sangat melindungi satwa yang cantik ini. Bahkan ada peraturan desa yang melarang penangkapan burung merak di sini. Dahulu, burung merak memang banyak di hutan sekitar desa. Kemudian sempat habis karena perburuan liar. Beberapa warga dan perangkat desa yang peduli kemudian berupaya melestarikan si merak hijau ini. Beberapa merak sekarang mulai terlihat hasilnya. Burung merak mulai banyak tersebar dan beranak pinak kembali. Kita tangkap ya. Tan. Tuh, burung meraknya yang tadi dokter cari. Oke, kita mau coba tangkap dulu. Soalnya tadi dari kejauhan lihat ada luka-luka. Oke, pelan-pelan mas ya. Mumpung lagi mendekap dia. Oke. Pelan-pelan. Dok, lihat Bob. Bulu yang kecoklatan mirip ranting kering. Bulu yang kehijauan mirip daun. Pintar banget kamu bersembunyi, Sob. Waktu kecil jago main petak umpet ya? Oke, ketangkep. Oke.
ini Tan yang tadi dokter cari nih. Nah, tangkep juga. Ini dokter mau cek kesehatannya. Bisa aja Mas Yus. Oke, Oke, siap. nih. Duh Ile, emang cantik nian merak hijau ini. Tapi kayaknya dari tanda-tandanya sepertinya ada yang gak beres dengan tubuhmu. Nah tadi dokter kan monitoring nih ke daerah sekitar sini. Ini udah ketangkep si meraknya. Ini mau dokter cek kesehatannya. Tadi soalnya dari jauh kelihatan agak ada sesuatu nih. Ya, luka-luka tuh, Tan. Aduh. Ini harus dokter cek langsung ya. Mas coba di ini. Kita lihat dari mulutnya dulu. Oh, sayang, bentar. Oke. Habis makan, Tan. Habis makan. Ini jantan ini. Ini usianya kurang lebih Ya, kelihatan. 1 tahun. 1 tahun lebih ini. Oh, ini ekornya nih kalau jantan dia lebih panjang, terus nih ada bulu-bulu hiasnya, kalau mekar gagah, Tan. Keren. Oh. Wah, dia kutuan, Tan. Oh, jadi emang biasanya kalau di hutan merak-merak kayak gini memang banyak kutu ya. Nah, ini juga luka ini. Aduh. Ini tuh masih basah, masih ada bekas darah kering ya, Mas ya. Ya, ini biasanya dipatokin sama temennya sama jantan. Jadi biasanya antar jantan tuh iseng Ya. jahil atau sering kompetitif, dia ini matokin. Terus dia juga gatal bisa dari kutu, Tan. Ya. Aduh. Ini dokter mau bersihin dulu, nanti kasih antiseptik. Nah, terus kasih obat tetes kutu, Tan. Biar bersih dari kutu. Oke, Mas, dipedangin dulu. Kamu tenang ya, Sob. Jangan khawatir. Dokter cukup handal untuk mengobatimu. Nah, ini dia antiseptiknya. Ya, cek. Ini akan membersihkan bulu lehermu yang luka dan rusak. Ini antiseptiknya buat yang di leher. Dokter mau oles. Oke. Op, sayang, maaf ya. Nih, ini kan luka nih, Tan. Kita bersihin dulu. Ini antiseptik digunakan, ini biar infeksinya nggak nyebar. Soalnya kotor. Habis dipatokin berdarah, takutnya itu malah jadi tempat sarangnya kuman. Ini lama-lama bulunya juga tumbuh lagi. Jadi tenang, aman. Antiseptik berguna untuk membunuh kuman-kuman ini. Kalau tidak pakai obat khusus ini, kita bisa juga pakai daun sirih. Daun sirih juga mengandung zat antiseptik yang mampu membunuh kuman. Nih karena tadi kutuan, Tan, nih dokter nemu kutu nih. Aduh, si cantik ini ya. Dokter mau kasih tetes kutu, oke? Biar nggak kutuannya hilang. Oke, sebentar ya. Oke. Waduh, malu-maluin Otan banget sih, Sob. Masa kamu cakep-cakep tapi kutuan? Kebayang deh, kamu pasti gatal. Dan areal yang terjangkau paruhmu kau coba gapai. Hasilnya lehermu jadi terluka, bulumu pun rusak. Kasihan. Kalau untuk penetesan kutu itu areanya di tengkuk ya, leher, terus di kulitnya. Itu tujuannya biar si obatnya itu nggak mudah diambil sama atau dijilat. Kalau misalnya mamalia, kalau diunggas dipatuk kayak gitu. Terus tadi juga ini bisa jadi nih si leher ini selain tadi ada si jantan lain iseng matokin atau apa, ini karena gatel, Tan. Ini gatal karena kutunya ngerayap di situ. Nah, karena si paruhnya ini mudah menjangkau nih, sini dia dicabut-cabut. Tuh, ini bisa jadi. Tapi ini udah diberesin sama dokter. Tadi udah ditetes kutu, udah dikasih antiseptik. Oke, kita taruh ya. Kita taruh ke tempat yang aman lagi. Nah iya, di sini sepertinya cocok, Dok. Kita lepasin di sini, Tan. Sudah? Langsung ya. Oh, sayang. Hati-hati. Oke. Siap-siap. Dadah, merak. Semoga keberadaan kalian di alam tetap lestari ya, Sob. Dan mudah-mudahan semakin banyak yang sayang dan menjaga kalian, terutama dari tangan-tangan jahil para pemburu.
kita lanjutkan petualangan kita. Tapi kali ini kita bukan lagi dapat laporan rescue, teman. Tapi Otan dan Dokter Chandra lagi mau lihat hasil alam yang manisnya luar biasa. Ayo, ayo. Udah pada bisa nebak kan? Tapi denger-dengar target yang dicari punya rumah yang beda dari biasanya. Dok, sudah ada dok. Kita sudah dapat dok. Mana? Nih. Waduh. Sini nih. Baru aja diomongin Tan. Tuh, lebahnya ada nih. Ketemu, asik. Tadi masuk ke sini. Mana nih? Ada 2, sarang masuk ke sini. Cuma lubangnya agak kecil ya. Oh, dia di dalam sarangnya. Cuma koloni juga nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu terlihat. Ya. Yakin nih Paman, ada sarang lebah di dalam batu ini? Kalaupun ada, gimana cara dapetin sarang lebahnya? Otan jadi bingung. Nah ini lagi dokter, bukannya bantuin Otan mikir malah mainan daun. Buat apa itu dok, daun sampai diusap ke muka segala? Ini punya fungsi. Daun kapulaga ini dapat menghalau lebah karena baunya yang membuat lebah tidak nyaman. Bener-bener gak nyaman. Oh jadi gitu dok. Bisa dibilang ini penghalau alami untuk lebah ya. Ternyata Paman sudah bawa perlengkapan khusus untuk membelah batu-batu ini sampai sarang lebah terlihat dan mudah dijangkau. Celah batu karas seperti ini jadi salah satu tempat kesukaan kelompok lebah untuk membuat sarang. Tujuannya jelas, sebagai tempat berlindung, supaya tidak mudah ditemukan oleh pemangsa alam, seperti burung elang, bahkan monyet liar. Tuh, kan? Jadi udah ada suara dari lebahnya nih. Ini tandanya si lebah ini udah mulai waspada nih akan kehadiran kita. Tetap waspada, walaupun tadi dokter udah ngoles-ngoles nih pakai daun kapulaga, kita jangan melakukan gerakan yang mengejutkan karena bisa menarik perhatian si lebah. Ya ampun, suaranya udah beneran nyaring terdengar. Otan udah merinding disko nih. Apalagi Paman dan dokter nggak pakai alat pelindung sama sekali. Hati-hati ya dok, keselamatan tetap yang utama. Sudah terlihat tuh sarangnya. Ternyata beneran ada di dalam bongkahan batu besar ini. Keren Paman, bisa tahu ada koloni atau kelompok lebah di dalam batu. Padahal dari luar tadi sama sekali nggak terlihat loh. Dapat ini satu koloni penuh. Kan? Oh, ini lebahnya. Lebah Aphis cerana. Tuh. Ya. Kalau kita baik nih sama lebahnya nih, dia nggak akan menyengat Tan. Tuh, karena tadi kita jangan membuat gerakan yang mengejutkan. Kalau kita mengejutkan, kaget, dia bisa menyengat kita. Duh, hati-hati ya dok. Otan ingetin ya, yang teman di rumah lihat saat ini bukan untuk ditiru. Sangat berbahaya. Dokter Chandra dan kakak tim liputan sudah didampingi para ahli di bidangnya. Jadi walau sangat beresiko, setidaknya mereka ada di sekitar orang-orang profesional. Lihat, nah ini ada rajanya. Wah, iya. Ada rajanya nih. Nih, Tan. Tuh. Dokter dapat nih Mas pelan-pelan. rajanya. Kalau di sini disebut raja, tapi ini ratunya nih. Ya, jadi dia menghasilkan telur, ya. Nah, ini biasanya ada keunikannya nih. Kalau dokter dapat ratunya, ini koloninya ngikutin dokter nih biasanya nih ya. Secara ukuran, ratu lebah biasanya lebih besar 2-3 kali lipat dibandingkan para prajuritnya. Jadi, ratu lebah itu dia tidak cari makan sendiri, ya. Dia tidak berpergian. Prajuritnya yang datang menghampiri dan nyuapin. Dia prajuritnya tuh yang bakal nyari makan di luaran sana dan menghampiri dan nyuapin si ratunya. Wah, makin banyak yang ngepung. Sepertinya semakin gak terkendali. Apalagi ratunya udah lepas dari sarangnya. Udah dok, balikin lagi biar semua nyaman. Oke, Tan. Ini dokter mau kembalikan si ratunya agar
si lebah-lebahnya bisa menghasilkan madu ya. Kembaliin aja Mas. Oke, saya ambil ratunya ya. Oke, diambil ratunya. Cie. Ada yang lagi pesta tuh. Laper apa doyan, Dok? Ini namanya bonus dari alam. Biar tenaga dan semangatnya kembali on. Rasanya sih udah jelas bikin nagih. Manfaat madu yang dihasilkan Sobat Otan ini juga banyak banget. Banyak nutrisi yang ada di dalamnya. Mulai dari kalsium, serat, protein, natrium, dan lain-lain. Semuanya punya manfaat kesehatan untuk tubuh. Teman, gak selamanya kehidupan Sobat Otan si biawak ini berjalan mulus. Nih buktinya, lagi asik jalan-jalan, malah ketemu si ular piton. Waduh, si piton udah di posisi siaga banget tuh. Kayaknya lagi lapar. Awas! Tidak! Kamu nggak apa-apa, Sob. Biawak memiliki pertahanan diri berupa gigi yang tajam dan juga kibasan ekor. Kibasan ekornya ini cara kerjanya mirip dengan pecut. Tapi sepertinya kali ini Yayu tidak memanfaatkan senjatanya dengan baik. Waduh, tuh kan digigit lagi. Sob, kamu yakin gak apa-apa? Udah dong, kalian jangan berantem. Sekali-kali cinta damai dong, Sob. Nah, gitu dong. Ayo saling menjauh. Kamu trauma banget ya digigit ular tadi. Kasihan. Untung saja kulitmu sangat tebal, Sob. Jadi gigitan ular tadi tidak terlalu berpengaruh untukmu. Selamat. Teman, memang seperti inilah perjalanan si biawak. Bahaya bisa datang kapan saja, tak terkecuali saat mencari makan. Salah satunya seperti kejadian yang satu ini nih. Otan sama Dokter Chandra baru aja mendapat laporan kalau ada biawak yang terjebak akar di area air terjun ini akibat banjir tadi malam. Misi yang tidak mudah, tapi jelas akan kita bantu. Tetap utamakan keselamatan ya. Ternyata beneran tinggi banget air terjunnya. Otan aja gemeter kalau lihat ke arah bawah. Teknik turun dari air terjun ini biasa disebut rappelling. Setiap orang sudah dilengkapi tali pengaman yang super kuat. Ini tempat ini. Sudah hampir sampai. Sepertinya harus sedikit bergeser ke sisi kanan air terjun. Di titik ini ternyata ada biawak yang sudah lama terjerat. Harus segera diselamatkan. Oke, Tan. Ini ada biawaknya. Kita akan coba lepasin ranting-rantingnya. Terus kalau kalian kita akan cek dulu. Takutnya ada luka-luka karena ini banyak yang menjerat-jerat badannya dia. Oke. Ayo, Kak, bisa mulai? Semoga kondisi kamu baik-baik saja. Dokter Chandra siap bantu kamu kok, Sob. Tapi sabar, perjalanan rappelling belum selesai. Harus benar-benar menyentuh darat supaya semuanya aman. Kasian, malang betul nasib kamu, Sob.
sampai luka goresannya begitu dalam. Bukan cuma sakit, kalau luka robek kayak gitu pasti bahaya juga kalau dibiarkan, Sob. Sakit nggak apa-apa ya, Sob. Kalau sudah di tangan Dokter Chandra, Otan yakin kamu bisa selamat. Menangani luka yang cukup dalam seperti ini harus ekstra hati-hati dan sabar. Ditambah dengan kondisi kulit biawak yang cukup tebal. Jadi ikatan benang jahitannya juga harus benar-benar kuat. Otan tahu kamu sobat yang kuat. Semangat ya, Sob. Nggak lama lagi kamu bisa kembali ke alam. Penyemprotan cairan antiseptik ini menjadi akhir proses jahit luka kamu, Sob. Iya, kamu banyak kutunya, Sob. Bikin malu Otan aja deh. Kutu caplak memang biasa ada di kulit reptil, salah satunya biawak. Walau terlihat kecil, kalau dibiarkan ternyata punya resiko buruk yang membahayakan hewan. Kutu caplak akan menggerogoti kulit dan menyerap nutrisi pada jaringan otot. Jadi harus segera diambil dan dilepas. Kamu sudah bisa kembali ke alam, Sob. Hore! Akhirnya. Terima kasih ya dokter dan kakak-kakak. Berkat kalian, Sobat Otan bisa kembali bergerak bebas. Cuma manusia saja loh yang punya beragam hobi unik. Sobat-sobat Otan kali ini juga punya kebiasaan lucu yang bisa bikin rahang kita pegal karena ketawa. Yuk cekidot. Ada kanguru ekornya panjang, giginya 2 maju ke depan. Yang ditunggu akhirnya tayang, tawa satwa hanya di Si Otan. Iya, cakep. Sobat Otan yang satu ini patut dicontoh kerja kerasnya. Demi menghidupi keluarganya, Paman Harimau sampai buka jasa tambal ban 24 jam sama bensin eceran. Ngantuk. Bilangin Tan, kalau ada yang mau nambel ban tolong bangunin aja ya. Siapa juga yang berani bangunin macan tidur? Kalau begini ceritanya, nambel ban motor bisa nyawa bayarannya. Saat cuaca lagi panas-panasnya, memang paling enak berendam di air dingin. Tapi jangan kelamaan juga ya, nanti jadi kayak Sobat Otan ini nih. Maaf ya, masuk angin semalam habis ronda. Walah, kerokan dulu di sana. Pokoknya jangan ditiru ya, Sob. Mengambil yang bukan haknya itu bukan tindakan terpuji. Apalagi terang-terangan mencuri di depan mata begini. Permisi bang, izin mau nyuri makanannya sedikit. Itu makanan kucing bos. Gak apa-apa, udah 2 kagak makan nih, lapar. Waduh. Sekali lagi jangan dicontoh ya. Jangan ya, Dek ya. Masih ngomongin hobi nih. Banyak sih Sobat Otan yang hobinya suka ngaca atau bercermin. Tapi lain cerita sama si Ayam dan si Dogi. Maksud hati mau pisahin ayam yang disangka berantem, si Dogi malah kaget sendiri tuh saat melihat pantulan cermin di depannya. Udah Ayam, jangan berantem. Sabar, jaga emosinya. Nggak habis fikri Otan sama si Dogi ini. Dia yang nasehatin suruh jaga emosi. Malah dia sendiri yang emosi lihat dirinya sendiri.
Nggak usah minder ya Sob. Beda aja sama yang sudah Tuhan beri. Jangan kayak si Monkey ini nih. Entah kenapa si Monkey mendadak kaget begitu lihat wajahnya di dalam cermin. Astaga, ada monyet. Itu kan kamu sendiri Sob. Kaget banget ya aura wajahmu berasa malam Jumat Kliwon. Bercanda Sob. Teman, kalau masalah sudah dianggap bukan masalah, bawaannya sudah pasti happy dan santuy banget, oi. Iya ya, santai sih santai. Tapi nggak gini juga kali Sob. Gimana sih kalian Sob? Teman-teman Otan yang mau lewat udah hampir 1 jam nih nungguin kamu nyebrang sambil joget. Dahlah, capek banget Otan ketawa siang ini. Kelakuan sobat-sobat Otan yang gemesin dan ngeselin suka bikin lupa sama masalah. Bawaannya kepengen ngakak terus pokoknya. Jangan lupa kirim-kirim video lucu Sobat Otan ke Instagram Si Otan Trans 7 ya teman. Sampai jumpa lagi di Tawa Satwa episode Si Otan berikutnya. Dadah!